Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Kita ketemu lagi di sini ya, dan aku akan memberikan kalian general reading, pilih kartu ya. Ini adalah request dari subscriber yang ada di Instagram. Bunyi requestnya itu seperti ini. Gebetan suka nggak sama aku? Katanya gitu ya. Oke, kita buat saja. Kira-kira dia suka nggak sih sama kamu? Dia di sini adalah gebetan atau siapapun yang ingin kalian tanyakan gitu ya. Oke, apakah ini bertepuk sebelah tangan atau kalian punya perasaan yang sama? Kita akan lihat, tapi ingat ini adalah general reading ya, ini fun reading aja ya. Jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana, oke? Jangan memaksakan kalau kalian tidak memahami apa yang disampaikan ya. Kita langsung saja, di sini ada 3 pilihan ya, ada grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3, pilih yang sesuai dengan intuisi kalian setelah kalian membayangkan orangnya dan fokus dengan pertanyaannya, oke? Kalau sudah tahu mau memilih yang mana, langsung cek di description box, di situ ada timestamp-nya ya. Biasanya aku taruh timestamp di situ ya. Kita langsung menuju ke grup 1 yang memilih ini ya. Oke, grup 1 buat kalian yang memilih ini ya. Kira-kira gebetan atau orang yang kalian tanyakan ini suka nggak sama kalian, dan apakah ini bertepuk sebelah tangan atau tidak gitu ya. Aku sebutkan dulu energi yang ada di sini ya. Di sini aku melihat ada Pisces, ada Aquarius ya. Kemudian aku juga melihat ada Virgo, ada Libra, ada Sagittarius ya. Aku cek dulu ya, kira-kira ada apa lagi ya di sini. Sepertinya itu aja ya. Ada Capricorn, oke deh Capricorn. Oh oke, tambah ya Taurus. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oke, jadi kalau aku lihat di sini, ingat ya, ini juga general reading, bisa vice versa. Aku sih melihat mereka itu sebenarnya suka sama kalian, tapi di sini aku melihat ada orang yang berusaha move on. Ya, orang ini berusaha kayak denial terhadap perasaannya gitu. Dia merasa suka, mereka merasa suka gitu ya. Mereka suka, bukan cuma sekedar suka kalau aku lihat, tapi kayak merasa jatuh cinta banget sebenarnya. Ada rasa sayang yang lumayan dalam gitu loh di sini, dan sebenarnya ingin bersama gitu. Tetapi entah apa pertimbangan mereka, karena ini juga general reading ya. Pokoknya ada hal-hal yang membuat mereka ingin melupakan perasaannya itu dan kayak menolak perasaannya itu, ingin menghapus perasaannya itu, lalu move on. Itu yang kulihat di sini, ya. Tetapi yang ada mereka hanya melukai diri mereka sendiri. Itu yang kulihat di Five of Pentacles, gitu ya. Karena ya itu tadi, membohongi diri sendiri dan terus menyangkal perasaan yang nyata-nyata mereka rasakan, itu ya jelas menyakiti mereka sendiri, menyulitkan mereka, karena kita kan nggak bisa membohongi diri, ya kan? Maksudnya gini, kalau cinta suka ya udah nggak apa-apa, kan nggak ada yang salah dengan perasaan itu. Kalau mau move on, ya silakan juga, itu adalah pilihan gitu. Tapi nggak usah bilang, enggak, gue nggak cinta, enggak, gue nggak sayang gitu. Kayak seakan-akan berusaha membunuh rasa yang tumbuh di dalam diri kita gitu loh. Itu hanya akan menyakiti kita gitu ya. Itu bukan cara yang tepat untuk move on sih menurut aku ya. Dengan tidak berdamai dengan situasi dan menyangkal fakta yang dirasakan sendiri, itu bukan cara yang tepat untuk move on. Karena sebelum move on itu harus berdamai dulu dengan situasinya, menerima dulu realita yang ada gitu loh ya. Kalau sudah bisa berdamai, mungkin dia bisa melangkah ke depan gitu. Jadi nggak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi yang aku lihat di sini, orang ini merasa terpuruk ya. Merasa terpuruk karena jauh di dalam hatinya itu sebenarnya mereka masih menyimpan perasaan dan harapan itulah gitu. Oke. Di sini aku melihat, nah di bottom of the deck bahkan ada Five of Wands gitu ya. Mereka itu terlihat merenung banget di sini ya.
Mungkin kalian itu sedang tidak berkomunikasi kalau yang aku lihat ya di sini. Mereka kayak melakukan penarikan diri gitu ya, rehat dari keadaan ini. Kayaknya yang berat itu bukan situasi ini aja gitu ya. Yang bikin berat itu bukan situasi ini aja, tapi ada hal lain yang mungkin mereka alami juga, dan rasa cinta ini tuh menambah kegalauan mereka gitu kalau aku lihat di sini. Jadi kayak ingin menarik diri, ingin move on gitu kan, ingin menolak kenyataan yang ada gitu. Tapi ternyata itu membuat mereka terus teringat sama kalian gitu. Dan mereka di sini berusaha menstabilkan diri gitu ya. Dan di sini mereka sadar, oh ternyata gue memang belum bisa melupakan mereka, dan mereka tersimpan rapih di hati gue gitu. Jadi itu kira-kira yang aku baca energi dari mereka ya. Saat mereka struggle gitu ya, berjuang untuk melupakan kalian, justru di situ mereka menyadari kenyataan bahwa kalian itu ya sesuatu ya buat mereka gitu. Ya mereka melihat kalian sosok yang kayak gini loh, sosok yang The Empress kayak gini, sosok seperti The Empress ini ya gitu, seperti The Star ini gitu. Jadi sosok yang bikin mereka jatuh cinta gitu, bikin mereka sayang. Energi kalian itu mereka sukai kalau aku lihat di sini ya. Kemudian bayang-bayang kalian, wajah kalian itu terngiang-ngiang terus di kepalanya, dan mungkin bikin mereka suka nggak fokus sama pekerjaannya dan hidupnya gitu ya. Kalau kalian wanita, mereka melihat kalian cantik gitu. Ya mereka melihat kalian cantik, menurut mereka kalian ya beautiful gitu ya, menarik gitu. Kalau kalian pria ya buat mereka kalian itu charming ya, kalian itu pokoknya tipenya lah secara fisik gitu. Itu yang kulihat di sini ya. Oke. Di sini bisa juga sih mereka itu kayak berusaha menolak perasaannya karena mungkin merasa nggak percaya diri, atau nggak harus percaya diri di sini bukan berarti mereka merasa jelek, enggak sih. Percaya diri di sini mungkin aku maksudkan mereka nggak percaya kalian itu bisa bersama, mungkin kayak gitu ya, kurang percaya dengan harapannya itu gitu loh. Mereka punya mimpi tapi mereka nggak percaya mimpi itu bisa gitu loh untuk kalian bersama gitu. Bisa jadi kayak gitu ya. Iya mereka melihat kayaknya keadaannya sulit gitu ya. Kayaknya ya satu-satunya cara adalah melupakan kalian agar mereka nggak terus sedih dan stuck di situ. Mereka tadinya berpikir seperti itu, ternyata itu nggak berhasil gitu katanya. Gitulah kira-kira yang aku dapatkan di sini ya informasinya. Oke. Mungkin juga mereka melihat kalian itu terlalu tinggi buat mereka, mungkin kok ya. Mungkin juga mereka melihat kalian itu paling banyak itu yang antri sama dia gitu. Apa sih gue gitu, bisa jadi kayak gitu ya. Atau mungkin ya mereka emang nggak percaya diri untuk berbicara gitu ya, dan kalian nggak berkomunikasi lebih dekat gitu. Jadinya mereka juga kayak merasa harus memupuskan harapan itu kali ya, atau mereka merasa ya udah harapan itu pupus aja gitu. Bisa jadi kayak gitu karena merasa kayaknya nggak ada kesempatan. Bisa jadi loh ya. Oke, jadi ya mereka masih mengalami pergolakan batin, itu yang kulihat di sini. Mereka kayak berusaha lari dari kenyataan ya kalau yang aku lihat di sini gitu. Dengan dengan fokus pada pekerjaan ya, fokus dengan hidupnya, dengan memilih gila kerja gitu bisa jadi. Tapi semakin mereka berlari, bayang-bayang itu terus mengikuti. Ini bukan lirik lagu lah ya. Kok kayak familiar gitu ya. Tapi kira-kira gitu gambarannya ya. Semakin mereka berlari,
yaitu semakin terus mengejar mereka, bayang-bayang kalian, perasaannya gitu kan. Itu yang aku lihat di sini. Mungkin juga mereka melihat situasi mereka kayak nggak memungkinkan kalau bersama kalian. Bisa jadi loh ya, karena ini juga general reading. Situasi orang di luar sana macam-macam, beda-beda. Itu yang harus dipahami ya. Ini bukan personal gitu loh, bukan personal reading gitu ya. Oke. Di sini mungkin mereka melihat, oh kalian itu kayaknya udah cukup dengan hidup kalian udah oke. Emang kalian butuh mereka gitu. Bisa jadi ada pikiran seperti itu di sini. Orang ini jelas kayaknya ada masalah soal kepercayaan dirinya. Mungkin bisa jadi, balik lagi ini general reading ya, atau ya itu tadi yang aku sebut, ada masalah soal kepercayaan jika kalian bisa bersama gitu loh. Ada situasi kayak gitu ya. Setiap datang keyakinan pada kepala mereka berusaha kayak menolak itu. Kayak misalkan ada suara yang bilang, coba dulu, kan belum dicoba. Bisa lah, masa nggak bisa? Dicoba dulu aja. Ya memang situasinya sulit sih, tapi bukan berarti nggak bisa juga sih. Masih kok ada harapan itu. Misalkan ada suara itu ya di pikirannya, mereka akan menjawab kayak, enggak deh, enggak lah, ini susah banget kalau kayak gini ya. Jadi begitu ada suara yang menyemangati, ada suara lagi yang kayak menjatuhkan gitu. Jadi itu yang terlihat di Five of Wands di sini ya, pergolakan batin itu. Di Queen of Swords juga di sini itu ya, di Queen of Swords inilah ya gitu. Mereka melihat kalian tuh kayaknya udah baik-baik aja ya hidupnya gitu ya, udah cukup stabil kayak gitu lah ya. Cuman kalau aku lihat di sini ya, semakin mereka menolak perasaannya, semakin mereka itu terluka. Itu tadi aku udah sebut ya. Pada akhirnya semakin pekat atau menumpuk luka itu, semakin dalam luka itu, akhirnya kayaknya mereka akan memutuskan untuk kembali sama kalian. Bisa jadi itu yang aku lihat di sini ya. Jadi harus ada inisiatornya di sini. Inisiatornya itu ya sakit hati itu gitu. Untuk mereka berusaha mencoba kembali pada kalian ya, atau mencoba jalan menuju kalian. Bisa jadi kayak gitu. Jadi sakit yang mereka rasakan itu yang bisa memberikan sakit yang mereka rasakan itu yang bisa menuntun mereka untuk mencoba sih kalau aku lihat, untuk ke arah kalian ya, untuk menyadari ini gitu. Ya memang butuh waktu ya orang untuk sadar dan sampai ke pemikiran itu gitu loh. Saat mereka mencoba berlari, mencoba move on, gak bisa atau gagal dan terus merasa sakit, makin sakit gitu kan. Di situ akhirnya mereka sadar. Jadi memang butuh proses, butuh waktu kali ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah gebetan suka sama kalian, kalau ini gebetan kalian atau siapapun yang kalian tanyakan ya, aku lihat iya suka di sini. Cuman berusaha mengelak perasaannya. Itu yang aku lihat ya. Oke, good luck buat kalian grup 1. Semoga ditunjukkan jalan yang terbaik aja ya. Kita langsung ke grup 2. Oke, grup 2 buat kalian yang memilih kartu ini ya. Jadi apakah gebetan atau orang yang kalian tanyakan di sini suka sama kalian ya? Aku sebutkan dulu energi yang terlihat di sini ya. Aku melihat ada Virgo, Scorpio, Taurus, Aquarius, Leo. Aquarius tadi sudah aku sebut ya. Aries, oke. Ada Capricorn. Ya, ada Libra ya, walaupun kuatnya sih di Aries, Scorpio. Ya, itu ya. Itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Di bottom of the deck di sini ada Joker ya, Aquarius ya, The Fool.
Kalau aku lihat sih mereka ini lagi terluka banget ya. Ingat ini juga energinya bisa vice versa ya, karena ini general reading. Tapi di sini aku merasa mereka itu udah terluka banget. Entah apa yang terjadi di antara kalian ya. Mungkin sebelum sempat berada dalam sebuah hubungan khusus gitu ya. Mungkin kalian itu saat proses pendekatan itu udah banyak konflik, itu bisa jadi. Cuman orang ini yang terlihat jelas di sini ya, itu terluka sama kalian. Kalau energinya tidak terbalik, karena ini juga general reading ya, bisa vice versa. Di sini ada 7 of Swords, ada 10 of Swords, ada the Death, ada 8 of Swords, ada 5 of Pentacles gitu ya. Jadi, ini kartunya berat juga ya, berat semuanya gitu. Kalau aku lihat di sini, apa yang terjadi itu udah parah banget buat mereka. Entah apa ada kata-kata kalian atau sikap kalian yang melukai mereka separah itu gitu ya. Kayaknya sih ke situ arahnya. Dan itu mungkin bukan sekali 2 kali gitu. Jadi ini kayak proses pendekatan yang gak berhasil, terus udah banyak konflik duluan gitu. Ya, di 7 of Swords ini aku melihat mereka berusaha melupakan rasa sakit hatinya. Mereka berusaha melupakan rasa sakit hatinya tapi kayak gagal gitu loh. Di sini aku merasa mereka itu kayak banyak tekanan, cuman banyak tekanan atau merasa ditekan gitu ya, tapi berusaha diam gitu. Nah, di sini aku melihat bukan mungkin sih, kalau yang aku rasakan di sini ya, mereka sebenarnya masih ada rasa suka ya sama kalian, itu ada rasa suka, tapi terlalu pekat rasa sakitnya gitu. Jadi kayak mereka nggak bisa membohongi diri sih kalau kalau perasaan ini tuh, perasaan suka itu masih ada dan sebenarnya sakit juga gitu loh. Harus berusaha membunuh perasaan itu, tapi di sisi lain kalau enggak, mereka juga terluka dengan keadaan yang ada gitu. Jadi kemanapun arahnya mereka merasa terluka. Kembali sama kalian, kayaknya mereka juga terluka banget ya. Tapi move on dari kalian itu juga ada sakitnya. Cuman aku melihat di sini mereka lebih ke arah mau move on sih. Lebih ke arah berpikir realistis. Mungkin ini udah terlalu menyakitkan. Mereka mungkin merasa tidak dihargai gitu kan. Ada hal yang fatal gitu ya. Dan realistisnya buat mereka adalah membuka lembaran baru. Mereka harus memikirkan diri mereka, mencintai diri mereka. Ya walaupun move on dari perasaan ini itu juga ada gak enaknya, tapi kayaknya itu yang lebih realistis dan lebih mungkin atau lebih baik untuk dipilih itu di pikiran mereka. Itu yang kuliah di sini. Jadi kayak mereka merasa gue punya dunia lain, gue punya hidup yang harus gue perjuangkan gitu kali ya. Tapi intinya ya hidup itu gak hanya kamu aja gitu ya. Kalau memang hubungan itu atau situasi itu udah kayak gak layak buat aku gitu, pikirnya mereka gitu kan, ya udah gue move on gitu. Di sini mereka kayak mikir nilai mereka gitu loh. Mereka mikirin gue nggak layak harus menerima hal itu terus gitu. Terus mereka mikir ada hal lain yang lebih layak untuk gue kejar gitu. Ada hal lain yang lebih layak untuk mendapatkan atensi atau usaha gue gitu loh, energi gue gitu. Nggak stay di tempat yang kayak begitu gitu, benar-benar nggak aja gitu, nggak layak aja gitulah intinya ya. Jadi di sini aku melihat mereka berusaha, memang sih ada kontemplasi di sini, jelas mereka mikir gitu kan, dan mereka berusaha berpikir realistis aja gitu. Jadi kayak optimis gitu loh ya. Yang kemarin ya untuk pelajaran aja gitu, gue punya impian yang harus gue jemput gitu, kira-kira kayak gitu sih. Seperti itu ya, banyak pencapaian yang ingin gue raih, kira-kira seperti itu.
di kontemplasinya ya, di masa kontemplasinya itu ya, pikiran itu yang ada yang berusaha mereka gaungkan di pikirannya lah ya. Oke, fine. Di sini sama sih ya, di sini aku melihat apa yang terjadi di antara kalian itu memang membawa perubahan besar di diri mereka, untuk ya mereka menyadari sesuatu dan kesadarannya itu membawa perubahan yang cukup signifikan dalam hidupnya, karena kan dari pikiran ya, karena mereka sadar, mereka mendapatkan sudut pandang itu dari cerita kalian, dari kisah yang mereka alami bersama kalian gitu ya. Kesadaran itu sih akhirnya mengubah sudut pandang mereka dan langkah hidup mereka gitu. Jadi ini membawa perubahan yang lumayan besar sih di hidup mereka. Mungkin mereka jadi punya cara sendiri, cara yang berbeda bagaimana membuka hati mereka gitu, atau bagaimana merespon orang yang mau dekat sama mereka. Mungkin bisa jadi kayak gitu. Atau mungkin kalau ini soal cinta ya, namanya juga gebetan ya, tentang cinta lah jelas. Mungkin karena situasi di antara kalian, mereka itu jadi dapat perspektif baru soal cinta, dan kedepannya cara mereka untuk mengekspresikan cinta atau mau menjalin hubungan cinta itu udah berbeda dari sebelumnya, beda banget gitu ya. Kalau mungkin dulu mereka relatif mudah membuka hati, kedepannya ini gak semudah itu, bisa jadi kayak gitu ya, dan mereka sangat selektif, bisa jadi seperti itu. Mereka jadi kayak mikir-mikir dulu gitu. Jadi ini orang yang lumayan berubah banget gitu loh. Kalau sebelumnya masih hangat, ini bisa dingin gitu. Kayak gitu kira-kira ya. Balik lagi, apa yang terjadi di hidup seseorang itu bisa membuka pikirannya, dan tentunya itu bisa membawa perubahan besar di hidupnya. Oke. Nah, di kartu ini masih proses move on kalau aku lihat ya. Kayak ya biasalah, semua orang mungkin kalau lagi move on prosesnya bisa seperti ini ya, bisa sama, bisa tidak separah ini, atau bahkan ada yang lebih parah. Balik lagi, semua orang beda-beda gitu kan. Tapi aku melihatnya di sini orang ini punya kemauan keras gitu. Jadi kalau mereka mau move on, mereka akan berusaha walaupun awalnya nggak mudah gitu. Jadi itu sih kalau aku lihat ya. Di sini aku melihat ada orang yang berharap berharap dimaafkan gitu. Di sini ya, di situasi ini aku melihat ada orang yang berharap dimaafkan. Nah, kira-kira ini yang mereka rasakan gitu. Seseorang merusak kedamaianku gitu. Jadi mereka memilih ingin mengeliminasi hal-hal yang tidak perlu dan terasa gak baik buat hidupnya. Kalaupun itu soal perasaannya terhadap kalian, mereka sepertinya akan melakukan itu gitu ya. Oke. Di sini ada orang yang bilang kayak gini ya, seseorang telah kehilangan kepercayaanku. Wah, ini soal kepercayaan, kekecewaan. Wah, itu sih kayaknya ya. Oke, nah ya ini kalau aku lihat apa ya, memang proses ini nggak mudah ya. Cuman kalau mereka udah memutuskan mereka akan terus berjalan ke arah situ sih, yaitu mencari tempat yang lebih baik gitulah kira-kira. Karena ada orang yang tidak sekuat ini pikirannya, terus memilih oke lah, gue menyerah aja untuk move on, mending gue balik aja lah, putar balik aja gitu. Ada yang kayak gitu. Balik lagi, tiap orang kan beda-beda ya gitu sih. Ini bisa jadi memang mereka adalah orang yang punya karakter kuat ya, orang yang cukup prinsipil ya, orang yang tegas, dan bisa juga karena situasinya sesakit itu buat mereka, bisa jadi kayak gitu ya. Jadi ya kombinasi lah ya kira-kira gitu. Di kartu ini ya aku melihat mereka berusaha melihat pilihan lain ya. Kayaknya pilihan lain itu pertama bisa soal pekerjaan atau karirnya ya.
Oke, ya mungkin ada hal-hal yang ingin mereka raih di situ ya kan, soal project mungkin, dan memang pilihan lain yaitu cinta lain, orang-orang lain gitu. Bisa jadi kayak gitu. Nah, ini adalah aksi mereka kalau aku lihat gitu ya. Move on itu bukan cuma di pikiran aja, bukan cuma niat aja, tapi mereka tegas dengan langkah mereka juga ya. Dan mereka adalah seorang King of Swords ya. Ini gak berbicara gender, tapi orang ini seperti yang aku bilang tadi, kalau sudah memutuskan langkah, mereka akan terus melangkah gitu. Memutuskan langkahnya mau kemana, mereka terus melangkah sih. Jadi yang bisa merubah mereka adalah pikiran mereka, bukan perasaannya gitu. Ngerti gak ya? Selama mereka mendapatkan keyakinan ini, mendapatkan sudut pandang ini, mereka akan terus ke situ. Walaupun jalan ke situ tidak mudah ya. Jadi yang mengubah itu adalah pikirannya. Kalau mau merubah orang ini, coba beri perspektif mereka untuk merubah pikirannya. Ya, beri mereka sudut pandang agar pikirannya itu berubah soal kalian, soal cinta atau soal apapun gitu ya. Karena gagal move on ya, itu tidak membuat pikiran mereka berubah ya. Niatan mereka berubah enggak? Niatan mereka tetap kalau mau move on ya move on, walaupun sempat gagal gitu ya. Gagal move on di sini maksudnya ya masih lah kepikiran, masih lah teringat ya, masih lah ada keinginan sebenarnya ingin sih bersama gitu, tapi aduh kok inget situasinya kayak gitu juga males gitu. Adalah keinginan-keinginan itu gitu. Walaupun awalnya kayaknya seperti gagal move on, cuman kalau gagal mereka kan bangkit untuk mencoba move on lagi gitu loh. Jadi tipikal orang kayak gini bukan kegagalan yang menghentikannya ya, tapi kalau perubahan pikiran itu ada ya, itu mereka dapatkan gitu ya, karena melihat satu sudut pandang kayak atau perspektif atau situasi gitu ya yang merubah pikirannya, mereka bisa berubah haluan gitu. Tapi kalau enggak ya enggak gitu, kegagalan pun mereka akan bangkit lagi gitu. Jadi tipikal yang seperti itulah, bangkit dari kegagalan, termasuk gagal move on, tetap bangkit untuk terus mencoba move on gitu ya, membuka lembaran baru. Oke? Nah, yang aku lihat di sini di kartu ini nggak berbicara gender ya, jadi bisa apapun gendernya, bisa pria atau wanita gitu kan, tadi aku udah sebut. Nah, di kartu ini aku melihatnya seperti yang aku bilang itu tadi sih ya, terus melangkah ya dan bangkit. Kalau gagal jatuh, saat ini mereka bangkit lagi untuk berusaha. Orang ini keras banget ya kelihatannya, bener keras dan tegas sama pendiriannya gitu. Jadi itu yang bisa aku sampaikan untuk grup 2. Good luck buat kalian. Ingat ini juga general reading, belum tentu resonate dan bisa vice versa ya, energinya bisa terbalik gitu ya. Bisa energi kalian, bisa energi orang tersebut. Cuman ini ada orang yang bersikeras untuk move on gitu. Kalau memang mau banget sama orang ini, seperti yang aku bilang, kuncinya itu adalah beri mereka bukti atau sudut pandang, bukan kata-kata ya, kayak gitu. Kegagalan aja belum tentu bisa merubah niatnya gitu kan, apalagi cuman kata-kata gitu kan. Apalagi kalau mereka punya trust issue di sini ya, udah kecewa dan kepercayaannya udah rusak. Kepercayaan yang diberikan pada orang udah rusak gitu. Ya mungkin lebih ke bukti kalau orang ini sih, bukti-bukti konkret gitu yang bisa meluluhkan hatinya dan mengubah perspektifnya gitu ya. Oke, gitu aja. Good luck buat kalian, semoga diberikan yang terbaik ya. Grup 2 kita langsung menuju ke grup 3. Oke, grup 3 di sini di bottom of the deck ada Ten of Pentacles, kemudian di bottom of the deck yang ini ada Ace of Swords, kemudian di sini bahkan ada 2 joker ya. Ada Ace of Pentacles dan ada 2 joker ya di sini. Oke. Kalau aku lihat di sini, aku sebutkan dulu energinya ya. Ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Sagittarius, ada Taurus, ada Cancer ya. Ada Leo, ada Aries, ada Scorpio, ada Aquarius. Tadi Taurus sudah aku sebut ya. Oke. Aries juga udah aku sebutkan.
Ya, itu bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus. Ada Libra dan Pisces ya. Kalau aku lihat sih, ya mereka suka sama kalian. Apakah dia atau mereka suka sama kamu? Apakah dia atau mereka suka sama grup 3? Iya, mereka suka sama grup 3 gitu ya. Ini udah jelas kalian sedang tidak bersama, tidak berkomunikasi gitu kan. Ya, gebetan kan bisa aja sempat deket, tapi habis itu belum apa-apa udah menjauh gitu kan. Belum apa-apa udah komunikasinya off, bisa kayak gitu kan. Kalau aku lihat di sini ya suka ya. Jadi aku sih melihatnya di Four of Pentacles di sini. Kalaupun kalian sudah lama nggak berkomunikasi, mereka itu masih menempatkan kalian di hatinya gitu. Kalaupun mereka sudah bersama orang lain atau bertemu dengan ya orang-orang di luar sana, aku melihat di sini kalian masih belum tergantikan, ya, masih stay di situ. Oke. Di sini sebenarnya mungkin juga sebagian dari mereka itu merasa terpuruk gitu ya. Sebagian dari mereka mungkin merasa terpuruk. Balik lagi, ini juga general reading ya, bisa vice versa energinya gitu. Aku melihat ada yang merasa terpuruk di sini ya kan, ada yang ingin mengakhiri situasi ini dengan berbicara gitu. Walaupun mungkin kalian belum punya hubungan khusus sebelumnya ya, belum punya hubungan tertentu lah ya, baru ya dekat gitu bisa jadi atau gebetan gitu kan, terus udah off atau menjauh, ya mereka ingin rekonsiliasi gitu ya. Di sini aku melihat ada yang defensif memang ya, cuman ada yang ingin serius dan berusaha banget nih meyakinkan dan memberikan sebuah penawaran ya. Penawaran di situ adalah maaf, rekonsiliasi, komunikasi, keinginan untuk dekat lagi atau merajut lagi gitu, komitmen, bisa jadi kayak gitu ya. Ya orang ini masih sayang sama kalian gitu ya, suka sayang ya gitu, dan mereka ingin minta maaf kalau aku lihat di sini. Mereka menyesali sikapnya atau apapun yang sempat mereka lakukan gitu ya. Itu yang aku lihat di sini ya. Aku melihat di sini mereka itu ingin serius sama kalian. Maksudnya nggak mau cuman main-main atau cuman deket atau punya hubungan kayak pacaran aja gitu. Kayaknya enggak ya. Kalau aku lihat di sini mereka pikirannya udah panjang, ingin berkomitmen. Apakah itu pernikahan atau apa ya, ikatan gitu ya, yang lebih mengikat kalian berdua di satu hubungan gitu ya, untuk jangka panjang aku lihat di sini ya. Jadi kalau kalian suka sama orang ini, aku melihatnya ini tidak bertepuk sebelah tangan ya. Apakah dia suka atau mereka suka? Iya, mereka sayang justru ya, dan ingin minta maaf, ingin membuka lembaran baru ya sama kalian, ingin rekonsiliasi, dan ini keinginannya udah besar banget sih. Keinginan untuk bersama kalian gitu ya. Jadi kalaupun mereka tidak mengungkapkan atau belum mengungkapkan, aku melihatnya di sini mereka punya impian yang besar ya, impian besar, impian yang kuat gitu loh ya, untuk bisa menikah sama kalian ya. Kalau yang dibahas ini sebenarnya komitmen itu bisa apa aja sih? Apakah pernikahan atau pertunangan? Pokoknya ikatan ya. Namanya pernikahan itu kan ya apa ya, resminya gitu kan. Tapi yang pasti orang ini benar-benar serius ingin berkomitmen untuk jangka waktu panjang ya, dan aku bisa menyebut mereka ingin menikah lah intinya sama kalian gitu. Buat yang ingin menikah ya tentunya gitu. Ya, ingin punya anak, ingin bahagia sama kalian, itu yang aku lihat ya di sini. Oke. Nah, di di Nine of Swords, Four of Cups. Di sini aku melihat mereka ini kayaknya apa ya, mau melangkah tapi banyak kebingungan, banyak pertimbangan, ya banyak ketakutan, itu yang aku lihat.
Mungkin takut kalian gak menerima mereka lagi gitu ya. Tapi entah mereka udah sama orang lain atau mereka dekat dengan banyak orang gitu ya, entah mereka udah punya pasangan lain gitu lah ya, atau ya punya gebetan lain gitu misalkan yang kalian tahu gitu ya. Cuman yang aku lihat di sini mereka nggak benar-benar bahagia kok. Kalau yang aku lihat di sini loh ya, maksudnya ini seperti yang aku bilang di sini gitu, bahwa kalian itu belum tergantikan gitu. Itu sih, keinginannya besar sehingga kalaupun harus membayar itu dengan pengorbanan besar, aku sih melihatnya di sini mereka siap dan mau lah ya. Pokoknya mau berusaha lah ya, maulah berusaha dulu gitu. Karena keinginannya udah besar gitu. Itu aja yang bisa aku sampaikan untuk grup 3 ya di sini ya. Jadi ini kartu mereka, kalau yang aku lihat ini kartu kalian. Kalau energinya tidak vice versa ya, karena ini juga general reading, bisa vice versa. Karena ada yang defensif di sini. Tapi mereka datang itu sudah dalam keadaan lebih stabil ya, lebih bijaksana gitu ya, lebih udah lebih mengerti sih kalau aku lihat ya. Sebelumnya mereka kayaknya perlu banyak belajar gitu kan. Tapi setelah perpisahan itu dan kepergian kalian, orang ini jadi lebih bijak aja gitu. Paham salahnya di mana gitu. Paham lah salahnya di mana. Oke, itu untuk grup 3 semoga bisa menjawab ya. Jadi suka atau tidak? Apakah gebetan suka? Apakah mereka suka? Iya. Dan kalian belum tergantikan. Bukan cuma sekedar suka bahkan. Sukanya itu udah banget sampai mau menikah gitu loh ya. Kayak gitu ya. Kalau soal bertepuk sebelah tangan atau tidak, aku pikir tidak ya, karena kalian menonton video ini kan kalian juga mungkin masih menyimpan rasa lah ya. Jadi ya sebenarnya tidak bertepuk sebelah tangan gitu ya. Cuman ada yang masih defensif, mungkin ya balik lagi, tidak lepas dari situasi sebelumnya yang pernah terjadi di sini gitu ya. Oke, itu aja untuk kalian grup 3. Aku melihatnya sih potensi besarnya mereka akan membuat langkah ke arah kalian gitu ya. Ini masalah waktu aja gitu. Kalaupun kalian udah ada yang lain ya, misalkan orang ini pada akhirnya akan mencoba mendekati kalian sih. Ya, oke, itu aja yang bisa aku sampaikan. Good luck buat kalian grup 3. Semoga diberikan yang terbaik ya. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.